Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di bab 2 tentang surat An-Nasr. Tepatnya di LKS di halaman 12. Monggo bersama-sama dibuka LKS-nya. Nah, kalau sudah dibuka, di sini yang pertama adalah membaca surat An-Nasr. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita baca bersama, yang selanjutnya adalah kita harus tahu apa sih isi dari surat An-Nasr ini. Nah, yang pertama adalah bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Nah, terdapat di juz ke-30. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat, termasuk surat yang ayatnya paling sedikit. Termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan sesudah hijrah beliau. Kemudian An-Nasr ini diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr ini, yang artinya adalah pertolongan. Nah, pertolongan siapa? Tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita tahu dari gambaran surat An-Nasr ini, yang selanjutnya adalah isi kandungan surat An-Nasr. Isi kandungannya apa saja? Nah, di sini di halaman 13 kita bisa lihat atau baca bersama-sama bahwa sejarah surat An-Nasr ini adalah tidak lepas dari dakwahnya Nabi Muhammad ketika menghadapi perlawanan dari kaumnya sendiri, yaitu kafir Quraisy yang berada di Mekah. Beliau tidak henti-hentinya diserang ataupun dijegal pada saat berdakwah supaya beliau itu berhenti, bahkan jangan menyebarkan agama Islam lagi. Tetapi beliau tidak bergeming atau tidak gentar menghadapi perlawanan dari kafir Quraisy. Maka dari itu, walaupun umat Islam saat itu jumlahnya sedikit, tetapi karena beliau konsisten tetap teguh terhadap agama Allah, yaitu agama Islam, maka Allah menolong agama Islam atau agama Allah sendiri melalui berbagai kemudahan ataupun berbagai bantuan, baik bantuan secara lahir ataupun bantuan yang tidak terlihat. Nah, puncaknya pada saat beliau bersama ribuan pasukannya datang ketika dari kota Madinah menuju ke Mekah berbondong-bondong. Ya, datang berbondong-bondong, kemudian tidak ada yang bisa menghentikan umat Islam pada saat itu karena sangat banyak, sehingga kaum kafir Quraisy yang tinggal di Mekah akhirnya merelakan diri untuk Mekah itu dibuka dan agama Islam bisa diterima di kota Mekah. Dan sejak saat itulah Mekah dibuka untuk umat Islam agar dapat
bisa beribadah dengan leluasa tanpa ada gangguan dari kafir Quraisy. Maka dari itu peristiwa tersebut dinamakan Fathu Mekah dan diabadikan di dalam surat An-Nasr. Kemudian dua hal yang perlu dicatat oleh kaum muslim berkaitan dengan surat An-Nasr ini. Yang pertama adalah orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu datangnya dari Allah, walaupun kita sudah berusaha maksimal, kalau hidayah tidak datang maka Islam tidak akan diterima. Yang kedua adalah orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Nah, setelah pertolongan Allah ini, banyak dari umat Islam yang membaca tasbih karena hasil ataupun pembukaan kota Mekah itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka semuanya mengucapkan syukur dengan membaca kalimat-kalimat tasbih agar terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Terima kasih. Kiranya seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian silakan mencatat atau menulis surat An-Nasr ini ke dalam buku kalian. Nah, setelah itu nanti ataupun minggu depan bisa ditumpuk bersama tugas-tugas saya sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.